Selamat datang kembali di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai dasar dari akuntansi lagi ya. Tetapi ini lanjutan dari persamaan dasar akuntansi, karena persamaan dasar akuntansi itu adalah menjadi bagian yang paling pokok, yang paling dasar dalam perakuntansian. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita akan mengenal bagaimana konsep debit atau kredit ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan debit dan kredit dan penerapannya ke dalam jurnal ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai aturan debit dan kredit, fokusnya ke situ gitu ya. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana implementasinya atau penerapan dari debit dan kredit ini ke dalam bentuk jurnal. Oke? Nah, dalam video ini saya akan membahas sekitar 4 kategori pembahasan. Yang pertama itu mengenai kategori akun. Jadi akun ya, kita sudah harus mengenal apa yang disebut sebagai akun atau rekening atau perkiraan ya, istilahnya sama saja itu. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai aturan debit dan kreditnya ini ya, yang paling penting, poin pokok dari video kali ini. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai saldo normal akun ya. Kalau kita sudah tahu mengenai aturan debit dan kreditnya, maka kita akan pasti gitu ya, kita juga harus tahu gitu mengenai saldo normal akunnya. Dan yang terakhir adalah mengenal jurnal ya. Nah, video sebelumnya sudah membahas ya mengenai siklus akuntansi, bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi jurnal itu adalah tahapan pertama dari kegiatan akuntansi, yaitu kegiatan pencatatan. Di dalam siklus akuntansi inilah gerbang awal ya dari pencatatan menuju penyusunan laporan keuangan ya. Nah, kita mulai dari kategori akun ya. Jadi apa sih akun itu gitu ya. Nah, di persamaan dasar akuntansi kalian kan sudah mengenal ya, ada yang disebut dengan A sama dengan L ditambah E, di mana A ini adalah aset atau aktiva gitu ya, alias harta, sama dengan liabilitas atau kewajiban alias hutang gitu ya, ditambah dengan ekuitas atau modal. Nah, di persamaan akuntansi ini adalah sampai nantinya ke aturan debit dan kredit ini akan tetap terus ada ya, karena di dalam akuntansi itu akan selalu sisi kiri dan sisi kanan, kita akan berbicara mengenai balance ya, keseimbangan sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di persamaan dasar akuntansi kita sudah langsung sekaligus mengenal kelompok-kelompok akun ya, yang kepalanya itu saya menyebutnya sebagai kepala ya, karena di kepala ini akan ada sub-subnya ya. Sub-subnya ini yang disebut dengan akun-akunnya. Misal di bagian A atau aset, di situ kita temukan ada yang namanya kas, ada yang namanya piutang, ada yang namanya perlengkapan peralatan, kemudian nanti mungkin kita ketemu dengan sewa dibayar di muka ya, contoh-contoh yang sudah pernah kita jumpai di video kita dalam membahas persamaan dasar akuntansi di studi kasusnya ya. Nah, itu adalah akun ya, itulah yang disebut sebagai akun atau disebut sebagai rekening atau perkiraan. Nah, jadi kas, piutang, perlengkapan itu semuanya berada di bawah naungannya aset gitu ya, kelompok akun aset gitu. Nah, sedangkan untuk liabilitas ya, akun-akun yang berada di bawah liabilitas misalkan seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang bank ya, segala jenis utang lainnya itu berada di bawah liabilitas. Kemudian akun-akun yang berada di bawah ekuitas ya, ada modal, kemudian ada laba ditahan, laba tahun berjalan, atau mungkin prive ya. Prive ini adalah semacam pengambilan uang untuk keperluan pribadi si pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan mengambil uang dari perusahaannya itu. Nah, itu disebut sebagai prive ya. Nah, itu adalah nama-nama akun, contoh-contoh dari nama akun yang berada di bawah 3 kategori akun ini atau 3 kepala akun ini gitu. Jadi selain 3 kelompok akun ini, kita melihat ada lagi ya pembagian dalam bentuk
kategori beban dan kategori pendapatan. Jadi selain kita mengenal ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas, kita juga mengenal ada yang namanya beban dan ada yang namanya pendapatan. Nah, di kelompok beban ini pun itu juga ada berbagai jenis akun-akun yang sifatnya adalah beban ya. Contoh akunnya misalkan seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban apalagi ya, beban bunga ya, segala jenis beban itu berada di bawah kelompok akun beban ya. Kepala akunnya adalah beban. Kemudian pendapatan ya berarti segala jenis pendapatan berada di bawah kelompok ini gitu ya. Pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain ya. Nah, itu adalah akun-akun yang berada di bawah kelompok pendapatan ini. Nah, jadi kalian sudah tahu berarti ya apa yang dimaksud dengan akun-akun gitu ya, dan berada di mana kelompok tersebut. Karena nantinya di dalam debit dan kredit ya, itu kita harus mengetahui kepala-kepalanya ini gitu ya, yang A, B, L, E, P ini ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kepalanya dan kita sudah tahu anak-anaknya itu berada di kelompok yang mana, nah maka dalam aturan debit dan kredit kita akan gampang untuk mengidentifikasinya gitu ya, untuk mengenalnya. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya mengenai akun. Nah, kita masuk mengenai kategori akun tadi ya. Jadi kategori akun dibagi ke dalam dua jenis ya. Nah, kelompok aset, kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas itu disebut sebagai akun real ya. Akun-akun real yang ada di dalam ketiga jenis kelompok ini itu disebut sebagai akun real atau akun neraca ya, nama lainnya ya. Kenapa disebut sebagai akun neraca? Karena akun-akun ini nantinya yang ada di dalam ketiga kelompok, ketiga kepala ini itu akan masuk ke dalam laporan neraca ya, salah satu laporan keuangan yang akan dibuat oleh seorang akuntan ya. Nah, ini jenis yang pertama, jenis akun yang pertama. Jenis akun yang kedua yaitu berkaitan dengan beban, kelompok-kelompok yang ada ya, akun-akun yang berada di bawah beban dan pendapatan. Nah, itu disebut sebagai akun nominal. Akun nominal adalah akun yang nantinya akan muncul di laporan laba rugi ya. Salah satu laporan keuangan juga yang akan dibuat oleh akuntan ya, yang menggambarkan posisi labakah atau rugikah yang didapat gitu ya. Nah, jadi akun-akun beban dan pendapatan itu adalah akun-akun yang nantinya akan masuk ke laba rugi, dan ini disebut sebagai akun nominal. Nah, sudah bisa dipahami ya dua jenis akun ini. Oke? Nah, akun nominal itu nantinya di akhir periode akan selalu ditutup ya. Nanti kita akan ketemu lagi mengenal yang namanya jurnal penutup ya. Kita lakukan penutupan, dan biasanya ini akan berlaku untuk akun nominal saja ya, tidak dengan akun real. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai aturan debit dan kredit. Kita sudah langsung masuk ke aturan debit dan kredit. Ini adalah senjata utama dalam pencatatan jurnal, dan anak akuntansi benar-benar harus paham mengenai debit dan kredit ini gitu. Oke. Nah, apa itu yang dimaksud dengan debit dan kredit? Jadi debit dan kredit itu adalah ketentuan dalam kegiatan akuntansi yang bertujuan untuk mengatur penambahan dan pengurangan saldo rekening atau akun. Ya, jadi kan kita tahu ya bahwasanya setiap kali terjadi transaksi perusahaan, maka akan ada selalu perubahan yang terjadi dalam posisi keuangan di perusahaan. Apakah posisi tersebut bertambah ataukah posisi tersebut berkurang ya. Misalkan terjadi pada akun kas, salah satu contohnya. Apakah kas ketika terjadi suatu transaksi tertentu dia akan bertambah ataukah dia malah terjadi pengurangan. Nah, bertambah atau berkurangnya ini ya, akun tersebut itu nanti akan mempengaruhi dia akan diletakkan di mana, di debit kah atau di kredit kah. Nah, letak seperti ini itu ada aturannya ya. Nah, itu yang disebut sebagai aturan debit dan kredit. Kita masuk ya ke dalam saldo normal akun, di mana nanti kita akan membahas mengenai saldo normal dari sebuah akun yang berkaitan dengan aturan debit dan kredit tadi.
gitu. Nah, karena kita membahas mengenai pertambahan dan pengurangan posisi keuangan, ya, di mana penambahan dan pengurangan ini akan mempengaruhi letak saldo akun tersebut apakah berada di debit ataukah berada di kredit. Nah, maka kita lihat mulai dari kelompok akun yang pertama, yaitu yang aset tadi ya, kelompok aset, dan seluruh akun-akun yang berada di dalam kelompoknya aset, maka ketika dia bertambah, dia akan diletakkan di debit. Dan ketika dia berkurang, dia akan diletakkan di kredit. Oke? Nah, jadi misalkan seluruh aset, kas, piutang, perlengkapan, dan kawan-kawannya, kalau dia bertambah, maka dia harus didebitkan gitu ya, harus diletakkan di debit. Kalau dia berkurang, ya terjadi pengurangan dari perlengkapan, pengeluaran dari uang kas, maka dia harus diletakkan di kredit. Oke? Nah, kalau liabilitas itu kebalikannya ya. Kalau liabilitas ketika terjadi penambahan, maka dia akan diletakkan di kredit. Sedangkan jika terjadi pengurangan, maka dia akan diletakkan di sebelah debit, ya. Ya, nah ini berkaitan dengan utang gitu ya. Utang bertambah akan diletakkan di sebelah kredit, utang berkurang akan diletakkan di sebelah debit. Begitu pula dengan ekuitas ya, liabilitas dan ekuitas itu aturan debit kreditnya sama-sama kalau bertambah di kredit dan berkurang di debit ya. Nah, begitu juga dengan pendapatan ya. Jadi liabilitas, ekuitas, pendapatan itu setiap kali bertambah, ketiga kelompok ini akan berada di kredit dan akan berkurang di sebelah debit. Nah, jadi aset nggak punya kawan ya, kawannya itu adalah beban ya. Ya, jadi aset dan beban itu pertambahannya sama ya, sama-sama di debit, dan berkurangnya juga sama-sama di kredit. Nah, inilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafalkan, karena setiap kali terjadi pencatatan transaksi ke dalam jurnal ya, maka inilah yang akan kita pakai. Debitkah dia, kreditkah dia, debitkah dia, kreditkah dia, dan seperti itu terus. Oke. Nah, ada satu akun yang ini sebenarnya bagian dari ekuitas, tetapi kita tidak bisa memasukkannya ke dalam kelompok ini ya. Dalam hal penutupan nantinya gitu ya. Kalau kita masukkan ke dalam ekuitas ya, sebenarnya dia bagian dari ekuitas, tetapi dia tidak bisa dimasukkan ke dalam ekuitas. Kenapa? Karena dia akunnya kontra gitu ya, prive gitu ya. Prive itu adalah tadi ya, pengambilan uang secara pribadi oleh pemilik perusahaan. Jadi dia akan bertambah kalau terjadi pemilik perusahaan mengambil uang, maka ketika pencatatan transaksinya dia akan diletakkan di sebelah debit ya. Ketika dia muncul, prive ini dia akan diletakkan di sebelah debit. Dan kalau pemilik perusahaan mengisi kembali atau mengembalikan lagi uang yang dipinjamnya dari perusahaannya itu, maka akan diletakkan di sebelah kredit ya. Nah, jadi ini ya, kenapa akhirnya prive ini harus dipisahkan, karena dia akunnya itu kontra gitu ya. Jadi ada yang disebut sebagai akun kontra. Nanti kita akan ketemu ada beberapa banyak akun kontra, di mana dia berada di dalam suatu kelompok akun tertentu ya. Saldo normalnya itu berada di sebelah debit, misalkan di aset gitu ya, tetapi ternyata dia bertambahnya malah di kredit ya. Nah, saldo normal itu adalah saldo yang biasanya ada di akun tersebut ya. Saldo normal artinya bukan minus gitu. Nah, kalau bukan minus berarti saldo normal masing-masing akun akan mengikuti pertambahan ya, pertambahan. Jadi kalau dia bertambah debit, maka itulah saldo normalnya. Atau kalau misalkan dia bertambah di kredit, maka di kredit itulah saldo normalnya ya. Jadi ada saldo akun normal, nanti kita akan ketemu dengan saldo akun kontra, di mana dia akan mengkontra ya, melawan gitu. Padahal dia ada di akun dia punya akun berada di kelompok tertentu, tapi berlawanan dari saldo normal yang seharusnya ada di dalam kelompok tersebut gitu. Oke. Kita masuk ke dalam mengenal jurnal ya.
Jadi di dalam jurnal ini kita akan ketemu dengan berbagai jenis jurnal dan itu tergantung dari jenis perusahaan. Perusahaan jasa itu masuk ke dalam jurnal yang memakai jurnal umum, sedangkan untuk perusahaan dagang atau juga perusahaan manufaktur ya, itu masuk atau memakai jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus ini kemudian ada berbagai macam ya. Secara umumnya ada 5, tapi kemudian saya tambahkan sedikit ya mengenai jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Oke. Nah, di jurnal khusus ini ada yang dibagi ke dalam cash receipt journal, kemudian ada cash disbursement journal, ada sales journal, purchase journal, dan general journal, dan tambahannya ada petty cash journal. Ya, nah dagang ini memiliki atau memakai jurnal khusus karena ada beberapa transaksi yang itu selalu berulang kali terjadi, sehingga untuk memudahkan dalam pencatatan maka dibuatlah jurnal-jurnal khusus ya yang untuk mengisi transaksi yang setiap kali selalu terjadi ya. Misalkan penerimaan kas ya, selalu terjadi penerimaan kas, nah mending dibuat jurnal khusus tempat untuk menginput atau mengisi penerimaan kas. Atau misalkan penjualan, selalu terjadi penjualan, maka dibuatlah jurnal khusus tempat untuk penjualan ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk perusahaan jasa itu karena perusahaan atau usahanya sifatnya layanan, sifatnya umum, maka biasanya tidak perlu dibuatkan khusus ya, jurnal dibuat dalam bentuk khusus, tetapi cukup dalam satu tempat saja ya, karena biasanya tidak sebanyak transaksinya juga tidak sebanyak dari jurnal dari perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, maka cukup dengan mengumpulkan seluruh transaksi dan dicatat ke dalam satu jurnal saja yang disebut dengan jurnal umum. Oke. Nah, apa bedanya jurnal umum di perusahaan dagang dan jasa ya dengan jurnal umum? Di sini kan juga ada ya, di perusahaan dagang juga ada jurnal khusus, tetapi di sini juga muncul jurnal gitu ya, jurnal umum gitu ya. Nah, di sini di jurnal khusus perusahaan dagang atau manufaktur ya, ada jurnal umum. Ini maksudnya adalah nantinya transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasuki ya, tidak bisa masuk ya, dia bukan penerimaan kas, dia bukan pengeluaran kas juga, terus dia juga bukan penjualan dan juga bukan pembelian gitu ya. Contohnya misalkan apa, terjadi yang namanya retur gitu ya, retur penjualan barang dagang, terjadi retur pembelian. Retur itu alias artinya adalah mengembalikan ya, mengembalikan sesuatu yang sudah kita beli atau sudah kita jual ya. Maka jenis transaksi ini tidak bisa dimasukkan ke 4 jenis transaksi lainnya, makanya dibuatkan satu jurnal khusus tersendiri, tempat untuk akun transaksi yang tidak bisa masuk ke 4 jenis jurnal khusus lainnya ya, dia digabungkanlah menjadi satu di sini. Oke. Nah, demikian mengenai konsep ya aturan debit dan kredit dan juga bagaimana penjurnalannya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan debit dan kredit ya ke dalam transaksi dan bagaimana pencatatannya ke dalam jurnal. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan video berikutnya.